Pemirsa N2STP, salam dari Bejana Hidup. Di dalam buku Manusia Indonesia, karya Mokhtar Lubis, seorang sastrawan, budayawan, dan wartawan. Manusia Indonesia itu disampaikannya dalam pidato kebudayaan pada tahun 70-an. Kemudian pidato kebudayaan itu diterbitkan menjadi buku Manusia Indonesia. Di dalam buku itu, Mokhtar menceritakan banyak tentang karakter manusia Indonesia. Hampir di seluruh wilayah negeri ini dia datangi dan dia riset untuk mengetahui bagaimana persisnya karakter orang Indonesia. Dari uraian yang sangat panjang itu, akhirnya didapatkan beberapa butir kesimpulan sebagai patokan bila ingin mengetahui karakternya orang Indonesia. Salah satu yang paling di urutan atas disebutkan bahwa orang Indonesia bersifat feodalistik dan suka pada kekuasaan. Mengapa ada kata feodalistik di sana? Dimaksudkan bahwa ciri-ciri masyarakat feodal itu adalah mempertahankan kekuasaan. Feodalistik itu akibat pengaruh pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara kita jauh sebelum kemerdekaan. Para raja memerlukan dan mencari orang-orang yang dipercayainya karena dia seorang raja yang berkuasa, dia boleh memilih siapa saja dan tentu yang dia percayai. Semisal menjadi panglima, menjadi bendahara, atau menjadi penasehat, bahkan menjadi pengawal pribadi. Itulah latar belakangnya kehidupan pada masa kerajaan. Dan orang-orang pribumi pada masa itu, apabila bisa mendapatkan pekerjaan atau jabatan di dalam satu kerajaan, itu sudah sangat membanggakan dan perlu dijaga seterusnya. Pemirsa, keadaan seperti itu berlanjut ketika kolonial, orang-orang asing yang masuk ke Nusantara, kemudian juga mencari orang-orang yang bisa membantu mereka dalam hal misalnya untuk pengamanan usaha mereka, untuk kelancaran perdagangan mereka, sehingga orang-orang asing itu mencari sosok yang dapat dipercaya. Seperti mungkin seorang mandor besar dalam perkebunan, mungkin seorang atau banyak orang sebagai tukang pukul, penagih upeti atau pajak, dan lain-lain. Karena apa? Orang asing itu merasa berkuasa di tempat itu. Mengapa? Karena mereka meminta lahan tanah kepada raja-raja setempat untuk menjadi daerah atau wilayah kekuasaannya. Kekuasaan. Maka apabila seorang raja adalah seorang penguasa, apapun bicaranya akan didengarkan dengan patuh oleh seluruh isi kerajaan. Kalau begitu, muncul pertanyaan,
Samakah posisi seorang penguasa dengan pemimpin? Kalau seorang penguasa atau seorang raja, ya katakanlah penguasa, dia punya hak bicara apapun itu. Tentu saja kebanyakan pada masa itu rakyat menjadi sengsara membayar upeti, pajak, dan lain-lain. Bahkan keadaan itu masih berlaku sampai hari ini. Penguasa. Sebaliknya, pemimpin adalah orang yang diteladani, menjadi panutan, disukai orang banyak, punya karisma, membela rakyat atau orang kecil. Ini ciri-ciri seorang pemimpin. Bila dibandingkan dengan seorang penguasa, akan sangat jauh berbeda. Seorang penguasa, bicaranya lah yang berlaku. Tetapi seorang pemimpin masih perlu mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka kita lihat hari ini, karakter seorang penguasa dengan karakter seorang pemimpin akan sangat beda dalam tampilannya. Apabila kita kaitkan dengan kriteria yang dibuat oleh Mokhtar Lubis, orang-orang Indonesia bersifat feodalistik dan suka pada kekuasaan. Awalnya, ketika akan mencari kekuasaan itu, maka dia akan membahasakan dirinya sebagai calon pemimpin. Calon pemimpin. Dan calon pemimpin itu memerlukan orang banyak. Orang di sekitarnya, orang-orang di bawahnya memerlukan dukungan agar dia terpilih atau dipilih menjadi pemimpin. Ketika itulah sebutan sebagai pemimpin telah diperoleh. Apa yang terjadi? Mungkin secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, ciri-ciri penguasa itu akan terbawa. Maka hari ini, bicara seorang pemimpin adalah seakan-akan bicara seorang penguasa. Padahal, pada hakikatnya, sungguh berbeda. Maka pemirsa, dalam konteks kehidupan kita hari ini, banyak kita lihat seorang pejabat yang diartikan sebagai seorang pemimpin. Tetapi ada juga pejabat yang dapat atau disebut sebagai penguasa. Penguasa, bicaranya lah yang berlaku. Kalau begitu pemirsa, bagaimana kita menyikapi dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan kita hari ini? Mungkin ya banyak pilihan. Ketika kita bersama sekelompok orang atau satu komunitas, katakanlah ingin memilih pemimpin atau memilih penguasa. Sementara kata pemimpin itu sendiri, latar belakang ceritanya adalah jauh sebelum zaman ini sangat modern. Ketika sekelompok orang bangsa Yunani mengadakan pertemuan, membahas sesuatu hal, semua orang bicara di situ. Semua orang ingin didengar. Semua orang menyampaikan pendapatnya. Sehingga terjadilah kegaduhan. Muncullah seseorang, kita harus mencari seseorang. Siapa itu? Pemimpin. Untuk memimpin kita di pertemuan ini sehingga pembicaraan bisa menjadi lebih baik dan teratur. Mereka pun sepakat, akhirnya ditunjuklah seseorang untuk memimpin acara mereka itu. Itu sederhananya. Artinya pemirsa, memilih pemimpin atau memilih penguasa akan kembali kepada hati nurani kita dan kembali kepada pilihan kita supaya tidak terjebak
bermaksud memilih pemimpin, tetapi yang terpilih adalah penguasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita, adakah seorang suami yang merasa sangat dikuasai oleh seorang istri, atau sebaliknya, seorang istri yang sangat dikuasai oleh suami? Bisa saja terjadi. Pemirsa, dalam kehidupan kita akan terjadi tarik-menarik dan mungkin tolak-menolak perasaan kita. Semoga jadi renungan. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.